Mari kita berdoa, kita datang ke hadirat Tuhan, kita minta Tuhan memimpin kita di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan satu tujuan, dengan satu motivasi. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin dibentuk oleh firman-Mu, kami ingin mengalami Engkau melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menaati Engkau oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami yang mungkin lemah, lesu, letih, lesu, dan berbeban berat. Ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami jalan buntu, ketika kami mengalami keputusasaan dalam hidup kami, sapalah kami melalui firman-Mu, berbicaralah kami, tegurlah kami, nasihatilah kami, dan berikan pimpinan, tuntunan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam perenungan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, bagi yang belum mengenal saya penginjil Denia. Kalau katanya Pak Kango, hamba Tuhan yang ganteng, boleh lah ya, narsis sedikit gitu ya. Hamba Tuhan yang ganteng, yang pasti lebih ganteng Pak Alek ya, kelihatan awet nom gitu ya, baby face itu ya. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul melatih diri bertumbuh. Tanggal 23 Desember tahun 2022, itu bukan 2 hari sebelum Natal, itu peristiwa yang cukup bersejarah bagi keluarga kami gitu ya, karena kalau hamba Tuhan pacar sudah tahu, karena anak saya mengalami batuk dan panas gitu ya, kemudian masuk ke rumah sakit di Opnam. Pada waktu mengalami batuk panas gitu ya, kalau anak kecil kan tidak seperti kita. Kalau kita kan kalau batuk tinggal mengeluarkan riak, selesai masalah. Tapi kalau anak kecil kan tidak bisa kan, disuruh paksa-paksa, ayo keluarin riak, tidak mungkin. Sampai kita yang gemes, kita yang keluarin riaknya dia gitu ya. Kalau anak kecil tidak bisa keluarin riak, jadi apa yang dilakukan oleh dokter? Paling tidak kan dinebul atau diuap gitu ya, dipasang ini seperti kayak masker gitu ya, tinggal dibolongin. Pada waktu tanggal 23 Desember anak saya sudah mau 4 tahun, dia tenang-tenang saja gitu ya, santai. Bahkan dia bisa ketawa-ketawa, dipikirnya kayak gitu ya, pasang topeng gitu kan, pasang topeng gini ada lubangnya gitu, malah dijadikan mainan. Tapi menariknya 2 tahun yang lalu ketika kami semua satu keluarga berada di Malang, anak saya juga mengalami batuk dan dinebul, diuap, dan pada waktu itu anak saya umur 1 tahun. Namanya anak umur 1 tahun, enggak ngerti apa-apa, dipasangi ini topeng gitu kan, dipasangi alat nebul, alat uap, nangisnya enggak karu-karuan. Menarik ya? Pada umur 1 tahun anak saya dinebul, nangisnya enggak karu-karuan. Tapi ketika anak saya hampir menuju ke 4 tahun, malah enggak nangis, malah ketawa-ketawa gitu ya, dipikirnya mainan. Kenapa kok bisa berbeda? Bukankah itu adalah sebuah pertumbuhan? Kalau anak saya dari umur 1 sampai umur hampir 4 tahun kelakuannya sama, nangis terus, enggak pernah ketawa, nah itu kan bahaya kan, jadi orang tuanya kan bisa jantungan gitu ya, ini anakku kenapa gitu ya. Tapi ketika anak saya dari umur 1 sampai umur 4 tahun ada perubahan respon ketika dia dinebul, membuktikan bahwa itu namanya pertumbuhan. Dulu masih makan bubur gitu ya, umur kira-kira 6 bulan sudah mulai makan nasi, sekarang bukan cuma nasi goreng gitu ya. Itu namanya pertumbuhan. Setiap kita pasti mengalami pertumbuhan, entah itu pertumbuhan jasmani gitu ya, maupun pertumbuhan rohani. Nah, menariknya kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan, Alkitab menyatakan bahwa kita bisa bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani itu karena usaha keras kita. Pasti ya, orang tua ngasih makan anaknya, tidak mungkin ditelantarkan pasti, tapi juga ada anugerah Allah. Kalau orang tua ngasih makan anaknya terus tapi Tuhan tidak mau numbuhkan ya juga bisa kan. Sama juga di dalam hal rohani. Ketika kita mau bertumbuh secara rohani, kita berusaha keras, kita disiplin rohani, tapi di sisi lain ada anugerah Allah. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Ayatnya yang ganjil dibacakan oleh para bapak, ayat yang genap dibacakan oleh para ibu. Gitu ya. Ayat yang ke-7, 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7 sampai ke-11.
Mari kita membacakannya dimulai dengan ayat yang ke-7, para pria, para bapak. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Kalau kita membaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 hingga ke-11, paling tidak kita belajar dua hal tentang pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah tanda pertumbuhan rohani adalah pertama adalah menolak semua kesalehan palsu. Di situ dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, gitu ya. Ini kenapa kok nenek-nenek tua? Kenapa bukan kakek-kakek tua? Enggak ada hubungannya. Paling tidak kita bisa membaca terjemahan dari ESV, English Standard Version, dan New American Standard Bible supaya lebih jelas. Mitos yang duniawi dan tidak masuk akal. Nah, ini kan lebih kelihatan kan? Enggak ada hubungannya sama nenek tua, apalagi kakek tua, enggak ada. Langsung mitos yang duniawi dan tidak masuk akal. Kalau kita mendengarkan kata mitos, apa yang terbersih di dalam pikiran kita? Mitos. Yang pasti bukan merek sebuah snack, itu Cheetos ya lain. Mitos itu apa? Mitos adalah sesuatu yang tidak nyata kan? Kalau orang Indonesia, kita seringkali bersentuhan dengan mitos apa misalnya? Jangan kencing di bawah pohon yang terlalu rimbun. Nah, itu banyak wewe gombelnya. Nah, itu kan mitos gitu kan ya. Terus misalnya apa nih? Mitos-mitos yang beredar di negara kita gitu ya. Kalau apalagi pas Imlek gini, wah lagi pas Imlek tidak boleh nyapu. Mau debuan 1 kilo nggak apa-apa, yang penting nggak boleh nyapu supaya rezekinya tidak ditiup angin. Nah, itu kan semua mitos. Nah, mitos di sini dikatakan mitos yang duniawi. Kenapa kok duniawi? Ini disebut sebagai kesalehan yang palsu. Mitos itu dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai apa sih? Sesuatu yang sakral begitu kan? Mitos itu dipercaya sebagai sesuatu yang awas loh. Kalau kamu berani melawan apa yang diajarkan oleh nenek moyang, kamu akan dapat celaka. Begitu kan? Seolah-olah itu adalah sebuah tanda kutip kesalehan. Kalau kamu tidak nurut ini, maka kamu akan dapat celaka. Tapi Paulus bilang itu mitos yang duniawi, itu kesalehan yang palsu, itu kesalehan yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bersandarkan kepada firman Tuhan. Dan yang kedua tidak masuk akal, enggak logis. Kalau kita bisa contoh misalnya mitos-mitos yang beredar di sekeliling kita misalnya apa? Kalau bagi kita ya di sini kebanyakan Tionghoa gitu ya. Bukankah kita seringkali mitos-mitos yang dipercaya adalah kalau yang ceme-ceme gitu ya, para ibu-ibu kalau habis melahirkan, kalau istilahnya 40 hari ya, nifas. Biasanya apa yang sering kita dengar? Yang Tionghoa. Nah, itu kan tidak boleh keramas, tidak boleh mandi. Sekarang tolong tanya, ada dasar ilmiahnya enggak? Ada dasar ilmiahnya enggak? Apakah sudah ada penemuan dari dokter ternama di Amerika, apa di Hong Kong, apa di Singapura, mengatakan bahwa kalau keramas mandi pada waktu nifas, itu bisa bikin masuk angin atau intervene. Ada? Enggak masuk akal kan? Tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan penemuan akademis, tetapi itu dipercaya. Bukankah sebenarnya itu juga yang kita alami kan? Mitos yang duniawi dan tidak masuk akal. Sebuah kesalehan yang palsu. Apakah di dalam kekristenan juga tidak ada? Oh banyak. Kalau kita menemukan ini ya, apakah kita masih percaya kepada mitos-mitos religius ini? Banyak memberi, banyak diberkati. Pak Sian Leong itu pasti menjiwai ini kan ya. Banyak memberi, banyak diberkati gitu ya. Sedikit memberi, sedikit diberkati. Tidak memberi, tidak diberkati. Kebanyakan memberi, kebanyakan diberkati. Enggak ya. Terus yang kedua, mitos apa lagi yang kita percaya? Orang masuk surga harus berbuat baik, gitu kan ya. Saya jadi teringat penginjil Bejo pernah cerita gitu ya, di sebuah khotbahnya, dia memberikan saran kepada seorang ibu-ibu gitu ya. Bu, jangan lupa baca Alkitab ya. Ah, gak usah baca Alkitab.
Samalah isinya tuh, Alkitab kan juga ngajarin orang suruh berbuat baik kan. Buat apa baca Alkitab? Bertahun-tahun ke gereja, isinya mitos kan. Udahlah masuk surga harus berbuat baik. Percuma iman tuh harus disertai dengan perbuatan, alasannya seperti itu, gitu kan ya. Itu namanya mitos. Atau mitos yang ketiga adalah Tuhan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Pernah dengar statement ini? Tuhan itu cuma kasih down payment, Tuhan tuh kasih uang muka, selanjutnya ya kamu harus usaha. Keselamatan juga gitu, Tuhan sudah kasih, nih aku kasih down payment ya, aku kasih uang muka ya, terserah kamu mau pergunakan seperti apa, nanti keselamatanmu terakhir ya tergantung kamu ini mengusahakan down paymentmu itu. Tuhan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Atau yang terakhir, apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Yang kita sering dengar kan seperti ini kan, para motivator misalnya, kita adalah kekuatan yang tidak terbatas, kita adalah little gods, kita adalah ilah-ilah kecil. Apa yang kita katakan itu yang terjadi. Bahkan seorang pendeta pernah mengutip Kejadian 1 gitu ya. Bukankah di Kejadian 1 mengatakan pada mulanya Allah berfirman. Nah, kalau Allah ngomong segala sesuatu terjadi, maka kita adalah anak-anak Allah. Wah, kita adalah orang percaya. Sama seperti Allah ngomong pasti terjadi, maka yang kita omong juga pasti terjadi. Amin? Oh, enggak ya. Itu namanya mitos kan. Pertumbuhan rohani ditandai dengan kesigapan kita untuk menolak semua mitos rohani. Berarti kita bisa belajar bahwa namanya pertumbuhan rohani tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai pengetahuan doktrin. J.I. Packer dalam bukunya Knowing God mengatakan tidak akan ada kesehatan rohani tanpa pengetahuan doktrin. Doktrin adalah sesuatu yang penting. Kalau kita tidak mengenal doktrin, maka kita tidak bisa bertumbuh secara rohani. Kalau kita tidak belajar doktrin, rohani kita akan menjadi rohani yang mandek. Pokoknya setiap minggu asal setor muka, oh ketemu Pak Shen Leong, ketemu Pak Alek, oh ya sudah selesai pulang. Ditanyai, Yesus itu siapa? Yesus mati buat siapa? Boyo urusannya pendeta, aku gak ngurusi Yesus mati buat siapa? Urusannya pendeta, biar pendeta aja yang menjelaskan. Aku enggak tahu Yesus itu mati bagi siapa? Yesus mati terus bangkitnya pada hari keberapa? Udahlah, enggak usah ngurusin. Kalau kita kerohanian kita terus menerus seperti itu, maka kita mengalami apa yang disebut sebagai kemandekan. Enggak heran ya, seorang artis, saya enggak perlu sebut nama, seorang artis muda dulu gitu ya, nyanyinya keren banget, sebuah lagu rohani, artis rohani, penyanyi rohani gitu ya. Wah, menyanyikan sebuah lagu yang syairnya seperti ini ya. Tak berubah selamanya, cinta kasihku padamu. Keren banget kan, lagunya rohani. Tapi beberapa tahun kemudian menikah dengan wanita berbeda iman dan akhirnya menjadi pemeluk agama itu. Ironis ya. Wah, tak berubah selamanya, cinta kasihku padamu. Berapa tahun lagi tidak mencintai Tuhan Yesus lagi. Itu namanya kemandekan rohani, yang tidak tahu apa yang dia percaya. Makanya berhati-hati ketika kita cuma hanya beribadah di hari Minggu, tapi kita tidak mengetahui apa yang kita percaya. Tapi kesehatan rohani, pertumbuhan rohani bukan cuma apa yang kita masukkan di dalam pengetahuan kita atau doktrin, tetapi juga kesehatan rohani juga ditandai dengan menghidupi kesalehan yang sejati. Di 1 Timotius 4 ayat ke-7 di situ dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latih. Kata Yunani yang dipakai adalah gimnase, dari kata gimnazo. Kalau Bapak Ibu mendengar kata ini, kita terbersit apa ya? Gimnazo. Berarti gimnasium. Gimnasium itu berarti apa? Tempat, ya itu yang sering nge-gym gitu ya. Langsung, ke gym. Ke gym itu berarti apa? Tempat olahraga. Bayangkan kalau kita berolahraga seperti apa? Kalau kita berolahraga, saya jadi teringat sebuah kartun gitu ya, sebuah film anak-anak, karena ya tahulah ya kalau punya anak kecil, papa mamanya juga ikut nonton gitu ya, Upin Ipin gitu ya. Film yang melegenda gitu ya, Upin Ipin di dalam sebuah adegannya, dia mau ikut sebuah lari maraton. Berapa kilo ya, 500 kali ya, 500 meter apa 5 kilo gitu ya, anggaplah lari maraton. Kemudian
kakaknya, Kak Ros gitu ya. Ini kelihatan hafal sekali ya. Kak Ros itu bilang, oke enggak apa-apa kalau kamu mau ikut lari maraton, kamu harus ikut kakak ya, latihan. Wah pagi-pagi, ayo kamu harus bangun, kamu harus jogging, kamu harus latihan ya, kamu lari-lari gitu ya. Latihan, karena apa? Namanya lari maraton harus siap menderita gitu kan ya. Demi apa? Demi sebuah mahkota kan ya. Nggak ada orang lari, ngapain lari? Nggak apa-apa, cuman iseng aja saya lari, nggak mungkin kan. Kalau orang olahraga, kalau apalagi ikut lomba, sebuah lomba lari, bukan lomba makan kerupuk ya, lomba lari, lomba apapun juga, tujuannya adalah mendapatkan mahkota kan. Upin Ipin juga seperti itu, mendapatkan mahkota, wah kepingin dapat mahkota, lumayan kan, dapat penghargaan di rumah, makanya dia berusaha keras gitu kan ya. Pada hari hanya, sebelum ikut lari maraton, dia juga ikut jogging, ikut pemanasan dan sebagainya. Itu orang berolahraga. Coba ya orang berolahraga seperti itu, ikut lomba lari seperti itu, hari sebelumnya ditawari kepiting telur asin, kira-kira dimakan? Mau olahraga nih? Itu sinyal untuk Kobalim ya, untuk mentraktir kepiting telur asin. Kalau H-1 dikasih kepiting telur asin plus jus duren, kira-kira dimakan nggak sama orang yang mau lari? Hah? Makan? Ya enggak mungkin lah, Kobalim kan belum pernah ikut lomba lari. Biasanya kalau seorang pelari maraton, apa yang dilakukan mereka sebelum hari hanya? Pasti paling tidak selain olahraga, makannya apa? Makannya sayur-sayuran gitu kan, daging boleh lah ya, apalagi daging babi gitu kan, 1 ton gitu. Terus minumnya apa? Wah minum banyak air putih, kalau perlu 1 galon, galon-galonnya diminum gitu ya supaya kuat. Itu kan yang dilakukan oleh seorang pelari kan. Seorang yang berolahraga, seorang yang berlari kan seperti itu. Di dalam pelarian rohani, apakah kita juga seperti itu ya? Ketika ada halangan, kepiting telur asin itu adalah sebuah halangan bagi seorang pelari. Kalau bagi kita enggak ya, itu sebuah berkat ya. Kalau bagi pelari itu sebuah bencana kan. Bagi seorang pelari itu bencana. Ini kepiting telur asin kalau tak makan, besok aku ngos-ngosan enggak bisa lari. Apalagi habis makan kepiting telur asin tambah jus duren. Wah tambah, besok enggak bangun gitu ya, enggak bangun ikut lomba. Apakah kita ikut juga seperti itu? Ketika kita berlari, kita melatih diri kita melakukan disiplin rohani kita, apakah kita juga seperti itu? Kita berfokus kepada tujuan serupa Kristus. Kita berlari, kalau ada halangan, kalau orang pelari ada kepiting telur asin, itu halangan. Kalau kita mungkin ada berbagai macam dosa, ada berbagai macam pencobaan, hal-hal duniawi yang mencoba menghalangi kita mengabaikan itu semua, kita membuang itu semua, kita tertuju kepada Kristus. Sama seperti seorang pelari, kita bukankah seharusnya juga seperti itu, membuang semua hal yang merintangi kita. Yang kedua, bukan hanya melatih diri kita beribadah, kata beribadah, seorang penafsir mengatakan itu adalah kesalehannya sejati. Ini beda ya dengan yang tadi kita tahu, jauhilah tahayul atau mitos-mitos yang duniawi dan tidak masuk akal, itu disebut sebagai kesalehan palsu, maka Paulus bilang, kesalehan sejati. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk memiliki kesalehan sejati. Dan itu dimulai, kalau katanya John Calvin, dimulai dari kemurnian hati. Pengetahuan doktrin penting, tetapi pengetahuan doktrin yang tidak memiliki hati nurani, hati yang murni di hadapan Allah, itu adalah sebuah kesia-siaan. Berapa banyak kita tahu orang yang suka belajar doktrin gitu ya, suka bukan hanya sekedar kutu buku, tapi rayap buku juga. Bukunya bisa berkarung-karung gitu ya, untuk nimpukin maling juga cocok gitu ya, cukup gitu ya. Banyak belajar doktrin, tetapi hatinya kering, hatinya tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pertumbuhan rohani bukan hanya sekedar belajar doktrin, tapi juga memiliki hati yang murni di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang murni di hadapan Allah? Kalau kita tahu dulu, sebelum kita ditebus oleh Kristus, hati kita rusak. Namanya manusia sudah berdosa, hati kita rusak, hati kita benar-benar jahat, hati kita melawan Allah, tetapi Allah menganugerahkan kepada kita hati yang baru supaya kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengasihi Allah. Dan hati yang mengenal Allah ditandai dengan apa?
Mempelajari Allah, mengalami Allah, dan menaati Allah. Ada unsur pengetahuan. Orang mengenal Allah, itu ada unsur pengetahuan, mempelajari Allah. Tapi juga ada mengalami Allah dan juga menaati Allah. Bayangkan suami istri gitu ya, Qobalim sama istri, di sini ada orangnya. Kalau Qobalim mengenal istrinya, apa yang dilakukan oleh Qobalim? Pasti mempelajari kan, tidak mungkin mengenal tanpa mempelajari. Mempelajari apa misalnya? Mempelajari kesukaannya apa, gitu kan? Kesukaannya istrinya adalah cumi-cumi misalnya, ini anggap ini ya. Terus kemudian apa? Wah, warna favoritnya apa? Oh, merah. Bukan cuma sekedar mempelajari kan, tetapi berelasi dengan istrinya kan. Tidak mungkin cuma mempelajari. Mempelajari masa perlu dimasukkan ke dalam note HP gitu kan. Kesukaan istriku, 1, warnanya merah. 2, makanan favoritnya cumi. 3, suka pakai sandal seperti itu kan. Enggak kan? Bukan hanya tahu, mempelajari, tapi juga berelasi, mengalami. Dan yang terakhir, kalau sudah Qobalim sudah mengenal istri, sudah tahu nih warnanya merah, makanan favoritnya cumi, yang dilakukan oleh Qobalim apa? Beli sendiri toh, ya kalau Qobalim ya? Enggak ya. Kalau ulang tahunnya istrinya, wah langsung warna kesukaannya merah gitu, wah dibelikannya warna putih gitu ya. Enggak ya. Kalau istrinya suka warna merah, dibelikan warna merah gitu ya. Semoga istrinya tidak curhat ke saya setelah ini ya. Nah, di sini namanya mengenal. Berarti ada unsur mempelajari, ada unsur mengalami, dan unsur menaati Allah. Maka kita bisa menyimpulkan tanda kita mengenal Allah adalah hati kita dimurnikan, bukan masalah apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan saja, tetapi hati kita dimurnikan terlebih dahulu, mendorong kita untuk belajar tentang Allah, mengalami Dia, dan berusaha keras menaati. Hati, pikiran, dan tindakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita berusaha keras untuk hidup murni di hadapan Allah? Paling tidak kita bisa belajar, yang pertama adalah membaca Alkitab. Jelas kan? Kita di gereja kita ada Lectio Divina misalnya. Bagi yang ikut Lectio Divina, itu di situ sarana kita bisa bertumbuh, kita kenal. Oh, ternyata Allah itu yang kita kenal itu cuma hanya sekedar apa? Allah mengampuni dosa orang. Tapi ketika kita baca Mazmur misalnya, Daud bisa berdoa, Tuhan nyatakan keadilanmu, itu musuh-musuhku yang melawan aku. Kamu ya hukum gitu loh. Kita mungkin bingung, kok Daud kok doanya kok cek kasare ya? Ternyata tidak. Ketika Daud mengatakan itu, Daud sedang beriman apa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil. Ketika ada orang musuh-musuhnya mencoba menyerang dia, berarti sama dengan menyerang Allah itu sendiri. Dan itu biarlah Allah yang adil itu menghukum si musuh-musuhnya. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa ngerti, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengalami, oh Allah itu bukan cuma sekedar maha kuasa ya, bukan sekedar maha kasih ya, tapi Allah juga adalah Allah yang maha adil. Tapi jangan lupa kita juga perlu berada di dalam sebuah komunitas. Kita bisa kok mempelajari Alkitab, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tetapi jangan lupa, namanya manusia, kan nggak ada yang sempurna kan? Yang sempurna hanya milik, nggak usah dilanjutkan lagi ya. Yang sempurna hanya milik Allah saja. Sempurna adalah miliknya Tuhan. Kita nggak sempurna. Oleh karena itu ketika kita baca Alkitab, bisa nggak kita bertumbuh? Bisa, tetapi tidak 100% kan. Kadang-kala kita lupa, habis baca Alkitab lupa, habis dengerin khotbah lupa, habis saat teduh lupa. Oleh karena itu kita perlu bergabung di dalam komunitas. Tujuannya apa? Supaya saudara-saudara seiman kita di dalam sebuah komunitas bisa menolong kita, mengingatkan kita, aku lagi depresi, saya lagi down, ternyata ada saudara-saudara seiman kita menolong kita. Kamu tidak boleh seperti ini dan tidak boleh seperti itu. Ada saudara-saudara seiman kita mengingatkan kita. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, sekalian promosi, bergabung dalam GDG kita, bisa ikut GDG, sebelumnya ikut kelas pertumbuhan rohani ya, hubungi nomor di bawah ini. Ya, penting kita bergabung di dalam sebuah komunitas. Alasan berikutnya adalah, apa yang kita bisa pelajari berikutnya? Kenapa hidup kita harus murni? Di ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Wah, kita senang luar biasa kan dengan ayat ini? Itu membuktikan bahwa kita tidak perlu fitness. Yang di situ yang tadi Bapak siapa yang mengatakan nge-gym gitu ya. Wah, ini adalah
sebuah serangan bagi bapak-bapak yang suka nge-gym. Apa seperti itu? Mulai sekarang tidak perlu nge-gym, tidak perlu fitness, tidak perlu lari dari kenyataan boleh, gitu ya. Tidak perlu lagi sepedaan. Wah, luar biasa ya ayat ini ya, apalagi bagi penginjil Jonet gitu ya. Wah, luar biasa. Apakah seperti itu? Latihan badani di sini apa? Kalau seorang John Calvin mengatakan itu tindakan lahiriah yang dilakukan atas nama agama. Kalau kita melihat 1 Timotius 4 ayat yang pertama, 2, 3, 4, 5. Di situ Paulus sedang mengkritik ada ajaran yang mengatakan melarang orang kawin, melarang orang makan daging. Berarti Paulus ingin bilang, semua tindakan-tindakan lahiriah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, yang dilakukan atas nama agama, tanda kutip Tuhan, dikatakan terbatas gunanya atau kurang bermanfaat. Apa aplikasinya bagi kita? Apa sih tindakan lahiriah yang dilakukan atas nama agama? Apa itu Kristen? Kristen itu adalah ibadah. Kalau orang berbondong-bondong datang ke gereja, wah kamu Kristen ya. Sesuatu tindakan lahiriah kan. Pergi ke gereja, bawa Alkitab, turun dari mobil atau motor, kemudian naik tangga menuju ke ruang ibadah, itu namanya orang Kristen. Atau apa yang disebut sebagai orang Kristen adalah orang yang berpuasa. Berpuasa 40 hari, 40 tahun gitu ya. Kemudian apa yang namanya Kristen? Saat teduh. Kalau orang saat teduh berdoa sebelum makan, wah itu namanya orang Kristen. Itu kan tindakan lahiriah yang dilakukan atas nama agama. Kita seringkali berpikirnya kalau jadi Kristen ya seperti itu. Harus beribadah, harus berpuasa, harus bersaat teduh. Bukan berarti mulai sekarang kita nggak usah saat teduh ya, jangan salah ya. Tapi seringkali orang mengidentikan kekristenan hanya seperti ini. Omong hal rohani gitu ya. Misalnya penginjil Jonet ditanyain, bagaimana kabarnya Lose Jonet? Amin, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Wah ngomong-ngomong hal rohani, berarti sama dengan Kristen. Kalau jawabannya, ya baik, gak rohani, gak Kristen ya, agamanya apa ya? Oh saya gak Kristen gitu ya. Kalau ngomongnya amin, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, luar biasa, yes, 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 itu berarti sama dengan Kristen. Lahiriah kan semua. Tidak boleh pakai jeans, tidak boleh nonton bioskop. Wah, saya pernah ketemu seorang pemuda di sebuah mall. Waktu itu saya coba cerita tentang sebuah film di bioskop. Kemudian entah kenapa pemuda itu bisa ngomong, loh kok enggak, orang Kristen kan enggak boleh nonton bioskop, tidak boleh nonton film. Bukankah Paulus mengatakan jangan terpengaruh oleh filsafat-filsafat dunia yang kosong? Luar biasa ya. Rohani sekali jawabannya ya. Dia tidak mau nonton bioskop, tapi yang dilakukan dia kemana? Ke mall kan? Apa bedanya? Kamu tidak mau masuk gedung bioskop, tapi orang yang sama ke mall. Alasannya mengantarkan mamanya. Bukankah itu yang seringkali yang terjadi di sekeliling kita kan? Namanya Kristen tidak boleh apa? Tidak boleh nonton bioskop. Namanya Kristen apa? Namanya Kristen kalau apa namanya? Tidak boleh baca surat kabar. Di beberapa STT ada diterapkan seperti itu. Kalau baca surat kabar, mahasiswa jadi dipanggil, didoakan, ditengking dalam nama Yesus karena apa? Tidak boleh baca surat kabar, hanya boleh baca Alkitab. Itu semua tindakan lahiriah yang dilakukan atas nama agama. Dan Paulus bilang itu tidak bermanfaat. Kenapa? Simpel, tidak jelas. Orang seperti itu kalau ditanyain, kenapa kok tidak boleh nonton bioskop ya? Kira-kira jawabannya apa? Biasanya ya, yang sering kali kita dengar, kenapa kok tidak boleh nonton bioskop? Kenapa kok tidak boleh baca surat kabar? Jawabannya apa biasanya? Kita kan harus berbeda dari dunia. Tapi tolong tanya orang yang bilang gitu, HP-nya merek apa ya? Smartphone kan? Apakah orang yang bilang gitu tidak punya HP? Apakah orang yang bilang gitu punyanya pager? Bagi yang muda-muda nggak tahu pager ya, Jonet nggak tahu pager ya. Nah itu bagi yang seumur saya, apalagi Kobalim, wah itu penggemar pager ya, oh bukan ya. Orang yang mengatakan kita harus berbeda dari dunia. Terus habis itu dia ditelepon sama anaknya,
ternyata smartphone. Dan smartphone-nya bingkok ya, kebalik. Smartphone-nya adalah Apple. Loh, nggak konsisten kan? Kalau mengatakan harus berbeda dari dunia, lo nggak boleh pakai iPhone. Harus pakai apa? Harus pakai telepati. Loh iya kan? Nggak boleh pakai mobil, apalagi mobilnya mobil yang terbaru. Loh, itu duniawi. Harus berbeda dari dunia, berarti nggak boleh pakai mobil, harus pakai keledai, kan lebih rohani. Yesus kan juga pakai keledai gitu kan. Nggak boleh ikut duniawi, nggak boleh ikut dunia. Nggak jelas kan? Orang-orang yang hanya terfokus kepada tindakan lahiriah, itu isinya nggak jelas. Motivasinya juga nggak jelas, tujuannya apalagi. Oleh karena itu, kekristenan tidak menekankan hal-hal eksternal. Bukan berarti mulai sekarang kita seenaknya sendiri, bukan. Tapi yang ditekankan oleh kekristenan adalah seperti ini. Kekristenan lebih menekankan hal internal. Hati yang murni di hadapan Allah ketimbang hal-hal yang eksternal. Tampak menarik di hadapan manusia, tampak rohani, tampak religius, tampak cinta Tuhan, tampak takut akan Tuhan. Tetapi jijik di hadapan Tuhan. Berapa banyak sih orang Kristen yang suka mengucapkan hal-hal rohani, amin, puji Tuhan, jika Tuhan berkehendak, iya, kehendak Tuhan yang terbaik dengan sebanyak-banyaknya istilah-istilah rohani. Tetapi hatinya busuk di hadapan Tuhan. Orang yang bertengkar di gereja, bukan orang yang tidak mengutip kata-kata Alkitab loh ya. Orang yang bertengkar di gereja adalah orang yang, oh ternyata anak Tuhan itu seperti itu ya. Orang yang bertengkar di gereja adalah orang yang suka mengucapkan kata-kata rohani. Oleh karena itu hati-hatilah. Jangan menilai orang hanya dari apa yang diucapkan. Tindakan lahiriah itu tidak menjamin dia benar-benar rohani di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kenapa harus hidup murni? Karena kesalehan sejati lebih bermanfaat untuk masa kini dan masa depan. Paulus bilang, ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tindakan lahiriah agamawi, tadi saya sudah menyebutkan, ngomong hal-hal rohani, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, wah kelihatan keren banget. Mengendalikan tubuh, tidak ikut arus dunia, tidak ikut dengan hal-hal duniawi, hanya mengendalikan tubuh dalam kehidupan ini. Tapi kira-kira di surga, kira-kira seperti itu enggak? Bukankah hal ini berbeda dengan kesalahan sejati? Kesalahan sejati, iya, kita perlu mengendalikan diri kita, iya, di dalam kehidupan ini, iya. Tapi tujuannya untuk masa depan. Kenapa? Setiap kita kan diperlengkapi oleh Tuhan untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru kan. Kita berjumpa dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Kita berjumpa dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Kalau berjumpa dengan Allah, Allah itu kudus enggak? Allah itu murni enggak? Tidak ada dosa, tidak ada satu kecacatan di dalam diri Allah. Makanya ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di dalam langit dan bumi yang baru, kita perlu hidup kita suci, hati kita suci. Oleh karena itu, di dunia ini kita diperlengkapi, kita dipersiapkan untuk masuk ke sana. Makanya kesalahan sejati diperlukan supaya apa? Hati kita murni, supaya nanti entar di sana kita tanda kutip tidak kerepotan. Kita sudah terbiasa hidup murni di hadapan Allah, hati yang murni di hadapan Allah memperlengkapi kita untuk kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru di masa depan. Makanya saya bisa menyimpulkan disiplin religius memampukan manusia mengendalikan tubuh mereka dalam kehidupan ini tanpa dapat mengubah hati. Berapa banyak yang kita tindakan-tindakan lahiriah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Oh iya, mengendalikan tubuh, iya, tidak ikut arus dunia, iya. Mengubah hati enggak? Bukankah itu membuat orang jadi terpaksa kan? Wah iya harus begini, oh iya harus begini. Akhirnya apa? Sudah supaya kelihatan rohani di depan orang, saya harus seperti ini. Masa bodoh dengan hati, enggak usah ngurusin hati. Yang penting apa? Apa yang kelihatan di depan mata, itu disiplin religius. Tindakan lahiriah yang dilakukan atas nama agama. Tidak mengubah hati, apalagi mengubah seluruh hidup manusia. Tetapi kesalehan sejati bersumber dari perubahan hati orang percaya. Hati yang sudah diubah berdampak kepada seluruh hidup kita, itu berubah. Sama seperti orang kalau jatuh cinta begitu kan ya. Jangan kau balik lagi lah, kasihan ya. Pak Sien Leong misalnya. Pak Sien Leong dulu waktu pacaran begitu kan ya, sudah disentuh oleh namanya CINTA gitu ya, cinta. Apa yang dilakukan oleh Pak Sien Leong? Jangan tanya sekarang ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Sien Leong setelah disentuh apa yang namanya cinta? Hatinya disentuh kan?
Yang dilakukan oleh pasien Leong apa? Pasti dia akan melakukan apapun yang terbaik buat pasangannya kan. Dia bisa membelikan mawar gitu ya, membelikan coklat, membelikan makanan kesukaan istrinya. Kenapa? Karena hatinya disentuh oleh namanya cinta. Setiap kita di sini yang sudah pernah pacaran, pasti di sini sudah pernah ya, sudah menikah, pasti mengalami itu. Orang yang sudah disentuh oleh namanya cinta, hatinya. Dia akan pasti berbuat sesuatu. Dia akan melakukan apapun yang terbaik buat pasangannya. Hati kita juga seperti itu. Ketika hati kita disentuh oleh namanya kasih Allah, itu lebih penting daripada hanya sekedar melakukan tindakan lahiriah atas nama agama. Sekali lagi saya mengatakan bukan berarti mulai hari ini kita tidak perlu saat teduh, bukan ya. Tetapi kita saat teduh karena hati kita sudah disentuh oleh kasih Allah. Bukan saya saat teduh supaya saya kelihatan religius di depan orang. Saya beribadah, saya ke gereja, saya bawa Alkitab. Kalau perlu bawa Alkitab mimbar kita bawa kemana-mana biar kelihatan rohani. Bukan supaya kelihatan saya lebih rohani daripada orang lain. Tetapi karena hati saya sudah disentuh oleh Allah. Itulah kesalehan yang sejati. Tetapi pertumbuhan rohani bukan hanya sekedar saya keras, saya berusaha keras, saya harus mendisiplin, baca Alkitab, Lexio Divina, harus saat teduh dan sebagainya, harus mengikuti komunitas, harus bergede-gede dan sebagainya. Ya, tetapi jangan lupa Paulus juga mengatakan bahwa pertumbuhan rohani itu juga adalah sebuah karya Allah. Itu sebabnya kita berjerih, payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Allah yang hidup sedang bicara mengenai Allah adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan baik jasmani maupun rohani. Dan juru selamat, kalau katanya John Calvin mengatakan, juru selamat sedang berbicara mengenai karya Allah, kebaikan Allah, pemeliharaan Allah. Allah menebus kita, mengutus Kristus, mati buat kita dan memelihara keselamatan kita sampai akhir. Allah sudah bertindak dulu, maka saya bisa berbuat. Saya bisa membaca Alkitab, saya bisa berdoa, saya bisa saat teduh, saya bisa bekerja keras bertumbuh serupa Kristus karena Allah sudah memberikan hidup rohani dan jasmani kepada kita. Sudah dapat berkat itu, sudah dapat anugerah itu mendorong kita untuk kita bekerja keras bertumbuh serupa Kristus. Tapi jangan lupa ketika kita belajar bertumbuh serupa Kristus, jangan lupa itu juga adalah anugerah Allah. Hal ini mengingatkan saya kepada 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita perhatikan, kasih karunia mendorong Paulus untuk bekerja melayani Tuhan dengan gila-gilaan, dengan lebih keras daripada semua rasul Kristus. Tetapi ketika Paulus bisa bekerja keras, itu karena anugerah Allah. From grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah. Tidak ada satu inci pun karena saya berbuat sesuatu. Saya lebih hebat daripada orang lain. Saya lebih rohani, saya lebih religius, saya lebih berdisiplin daripada orang lain. Tidak. Semua karena anugerah Allah. Apa yang menjadi refleksi buat kita pada hari ini? Pertumbuhan rohani, tadi kita sudah belajar pertumbuhan rohani adalah kita mempelajari doktrin pengetahuan sejati, kerohanian sejati tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan doktrin. Belajar mengenal Allah, belajar mengalami Allah, belajar menaati Allah. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan rohani tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai hati yang murni di hadapan Allah. Apa yang menjadi respon kita? Saya menutup perenungan ini dengan sebuah kesimpulan. Setelah diselamatkan oleh Allah melalui anugerahnya di dalam Kristus, kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk berusaha keras bertumbuh serupa Kristus melalui firman Allah dan komunitas tubuh Kristus karena anugerah Allah. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mandek setiap minggu setor muka ibadah,
setelah setor muka, kemudian kita jajan, atau bahasa saya adalah kulaan khotbah gitu ya, dari gereja satu ke gereja lain, itu berangkat jam 8 pagi, pulang jam berapa? Jam 8 malam. Wah, gerejanya lama ya ibadahnya. Enggak sih, kulaan khotbah gitu ya, dari gereja A, B, C, D, kemudian tidak mengalami pertumbuhan. Biar ini menyadarkan kita, jangan menjadi orang Kristen yang mandek secara rohani, jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu beribadah, tapi tidak tahu, tidak kenal siapa yang dipercaya, siapa yang dilayani, siapa yang disembah. Tapi di sisi lain, biarlah kita terus memeriksa hati kita, apakah hati kita sudah murni di hadapan Allah. Saya teringat sebuah slogan dari John Calvin, kalau Bapak mungkin yang belajar teologi ya, ada sebuah gambar gitu ya. Gambar itu orang, tangannya Calvin yang memegang hati, dan di dalam situ dia mengatakan, aku mempersembahkan hatiku Tuhan dengan tulus dan dengan segera. Apakah kita sudah mempersembahkan hati kita di hadapan Tuhan? Bagi kita Calvin seringkali diidentikan dengan apa? Teologi yang rumit-rumit, reform, apalagi teologi yang jelimatisasi. Slogan Calvin mengingatkan kita, doktrin penting, tetapi yang terpenting adalah hati kita dipersembahkan kepada Allah. Apakah hati kita sudah kita persembahkan kepada Allah? Seperti slogan Calvin, kita mempersembahkan hati kita dengan tulus dan dengan segera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu sekali lagi mengingatkan setiap kami. Kami ditebus bukan berhenti sampai di sini, namun benih yang telah Engkau berikan di dalam hati setiap kami yang telah diselamatkan harus terus dipupuk dengan melalui membaca firman Tuhan, sehingga hati kami akan dimurnikan dan kami boleh mempersembahkan di hadapan Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Tuhan tolong di dalam anugerah-Mu kami dimampukan boleh bertumbuh terus rohani kami sampai kepada kedewasaan penuh yang Engkau harapkan. Berkati setiap kami, tolong kami ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan mempunyai kerinduan bertumbuh dan bertumbuh di dalam pertolongan dan di dalam anugerah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.